namu maju terus. Sing gue kaya apa? Yo ayo, HP ini ayo, ayo. Dek ngarep apa? HP-nya taruh depan. Taruh depan nih. HP ini udah dek ngarep. Hilang konco nang kono. Alhamdulillah. Pak iku biasa nih. Pak Kolik. Kolik SMP. Lho pokoknya nang anggaran dhek iku gelem, Pak. Lah iya. Lah lek biasa. Arek urus itu buku-buku nambah. Ya. Maro iku dekean direncanai. Lek maro dekean direncanai. Tambah Asri. Masak nang gone mager kalian kali itu aman enggak? Sengaja are. Nek aman sih aman, tapi kok ilang-ilang moro-moro ilang ngono ae. Ya aman berarti lah. Tapi dokter lain kan suwe bertau. Ono dekengane paling, Pak. Itu masih aman lah ya. Apa barunya sebelum kita selanjutnya yang barunya sebelum betul. Ya. Dari tolong Dek ngono. ya, apa aja aja di rekor. Para bayar rumah. Itu loh ya, Pak. Oh, Tak takokno sih. Oh, iya. Yo kamar moro. Harun. Harun anak ayo. Waduh. Ayo handphonenya ayo. Handphonenya ayo. Iki wis taris. Hah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tolong ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada sore yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini, Allah masih memberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam kepada kita, waktu luang kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama hadir di kegiatan Ramadan Panti Asuhan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Hikayah Islam, Hikayah Ramadan. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan bersama-sama kepada
junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumul akhirah nanti. Anak-anakku, santri panti asuhan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita sudah mendapati puasa yang ke berapa? 6. Musa ke berapa Musa? 6 apa 5? Apa masih 2? 6 ya? Ada yang bolong puasanya? Beneran? Bolong berapa? Sakit? Muntah? Yang lain ada yang bolong? Puasa nggak boleh bohong loh, harus jujur loh. Ridho, puasa. Oke. Jadi kita yang sudah mendapati puasa yang ke-6 ini, semoga semua rangkaian ibadah kita, qiyamul lail kita, puasa kita, tilawatil Quran kita, rukuk kita, sujud kita, doa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dalam hal puasa ini ada 4 kiat yang harus kita raih agar puasa kita bisa berhasil. Yang pertama adalah, yang perlu diketahui adalah agar kita bisa meluruskan niat. Kenapa niat itu penting? Karena di dalam hadis disebutkan bahwa innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Karena apa? Karena ada sebagian bahwa ketika dia sedang berpuasa, karena semua keluarganya puasa, ikut-ikutan puasa, sungkan. Karena teman-temannya di Ahmad Dahlan semuanya puasa, takut dibilang kok nggak puasa sendiri, akhirnya puasa. Nah, niat yang seperti ini harus diperbaiki. Niatnya harus karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, niat ini adalah menjadi tolak ukur suatu amalan diterima atau tidaknya. Itu tergantung dari niat yang sudah kita lakukan. Jika tadi niatnya sudah dilakukan karena Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Namun, jika niatnya karena sungkan, karena mengharap balasan, dapat hadiah dan lain sebagainya, maka puasanya tidak akan bernilai sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam surat hadis Bukhari, hadis yang ke-2014, yang berbunyi, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sudah hafal semua ini ya. Artinya apa? Barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, maka akan itu dengan niat yang benar. Kalau puasanya ingin diterima oleh Allah, maka puasanya harus seperti ini niatnya. Dengan iman, karena iman dan mengharap apa? Pahala dari Allah. Maka kalau puasa kita seperti itu, kita akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa tahun kemarin, yang suka bohong, yang suka durhaka, mungkin sama orang tuanya, kemudian tidak menghormati gurunya di sekolahan tidak dihormati dan lain sebagainya, suka menjahili temannya, membuli temannya. Dosa-dosa yang tahun lalu itu senantiasa akan diampuni oleh Allah. Kalau kita benar-benar niatnya dengan iman karena mengharap pahala dari Allah. Maka mulai hari ini
untuk niat-niat yang sebelumnya yang kurang sempurna, maka diniatkan bahwa puasa pada bulan ini untuk hari-hari ke depan kita harus niatkan karena Allah dan mengharapkan ridho dari Allah. Nah, yang perlu diketahui bahwa niat ini bisa merusak puasa kita. Ada 3 hal yang bisa merusak puasanya. Yang pertama, menjadikan bulan Ramadan hanya sebagai bulan untuk berpuasa. Istilahnya begini. Jadi bulan Ramadan ini istilahnya waktunya orang-orang berpuasa. Niatnya hanya karena orang lain semuanya berpuasa. Masa saya nggak puasa sendiri? Hanya sebagai rutinitas tahunan. Yang lain puasa, ikut-ikutan puasa. Nah, ini bisa merusak puasa kita. Ya, jangan sampai karena di sini bulan Ramadan, bulan puasa, maka hanya sekedar ikut-ikutan semua orang di muka bumi ini umat Islam berpuasa, maka saya juga harus berpuasa. Jangan. Ya. Sama halnya kalau sholat juga. Waktunya sholat, ikut-ikutan sholat saja. Enggak. Tapi sholat karena ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Ya. Yang pertama itu, jangan jadikan puasa itu sebagai rutinitas saja. Itu bisa merusak niat. Yang kedua, berpuasa hanya sebagai penggugur kewajiban. Ya. Jadi kalau seandainya kalau saya tidak puasa saya berdosa, saya lebih baik saya puasa. Itu hanya sebagai penggugur kewajiban. Nah, ini bisa merusak niat. Hati-hati. Dan ini tidak akan mendapatkan pahala yang tadi disampaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga yang bisa merusak ibadah puasa kita adalah berpuasa karena tadi, karena sungkan, karena tetangga kita puasa, kita jadi puasa. Teman kita puasa, kita jadi ikut puasa. Saud keluarga kita puasa, kita jadi ikutan puasa. Maka hindari perkara yang merusak niat kita agar kita bisa mendapatkan ampunan dosa-dosa yang lalu. Yang kedua, untuk mendapatkan puasa kita agar berhasil, yang kedua adalah yakni harus mengetahui atau paham tentang ilmu puasa tersebut. Kalau sudah waktunya sahur, sahur itu jam berapa? Jam 3. Jam 3 itu terlalu awal. Jam 2 tambah terlalu awal. Kalau sahur itu harusnya diakhirkan menjelang subuh. Itu syariatnya. Bukan malah sahur jam 12, jam 2, itu bukan. Tapi sahur itu dilakukan apa? Diakhirkan sebelum waktu subuh. Nah, ilmu yang seperti ini harus diketahui. Jangan sampai kita tidak apa-apa, yang penting saya kuat jam 2. Enggak. Ya. Yaris ya. Jangan jam 2 lagi. Kenapa? Kok diakhirkan? Itu tadi. Coba kalau seandainya kalian sahur di jam 12 atau jam 2, kira-kira setelah sahur ngapain? Oke, setelah buang air apain? Tidur rata-rata, betul? Betul. HP-an dulu baru sholat. Lu kan belum waktunya, masih jam 3. Berarti main HP sampai sholat subuh. Tapi rata-rata kalau sudah sahur jam 2, sahur jam 3, itu biasanya istirahat sejenak. Akhirnya kebablasan, terlanjur tidur. Nah, sunnahnya, ilmunya, ketika kita sudah sahur, melakukan sahur, itu di akhir 30 menit sebelumnya atau 15 menit sebelum adzan. Itu dapat pahala. Bukan karena kuatnya, tapi karena amalannya harus dilakukan dengan ilmu. Ya. Nah, kalau buka puasa gimana?
Habis adzan maghrib. Pas adzan maghrib, jangan habis adzan kemudian kita berbuka. Adzannya belum selesai, kita tunggu sebentar. Itu enggak. Ketika adzan muadzin sedang mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bisa takjil dulu. Jangan makan besar dulu sunnahnya. Ilmunya harus makan yang ringan-ringan dulu. Jangan apa yang ada di hadapan kita, mentang-mentang kita sudah beli, apa istilahnya, takjil on the road ya, beli kolak, beli apa, es campur, dan lain sebagainya, gorengan, dan lain sebagainya, dikumpulkan jadi satu, waktunya Allahu Akbar, dimakan semua. Jangan. Makan yang ringan-ringan dulu. Untuk membatalkan puasa. Dan ini termasuk salah satu ilmu. Jangan sampai diakhirkan, saya masih kuat, nanti habis isya pun saya masih kuat. Saya masih tahan puasanya. Yang lain itu, puasa apa? Gak lebih kuat dari saya. Bukan karena kuatnya. Karena puasa itu ada ilmunya. Kalau sahur diakhirkan, kalau buka puasa disegerakan. Bukan diawalkan. Kalau diawalkan sebelum adzan itu namanya. Harus disegerakan. Nah, ini adalah harus dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Di antaranya apa? Tidak mengetahui ilmu-ilmunya. Di antaranya apa? Tidak mengetahui yang bisa menggugurkan pahala. Contoh, ada yang ghibah. Ghibah itu bisa menggugurkan pahala-pahala puasa kita. Kemudian ada yang bertengkar, marah, berkata tidak jujur, itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Tidak membatalkan, tapi bisa mengurangi pahala ibadah kita. Maka jangan sampai kita sudah berusaha menahan lapar, menahan haus, tiba-tiba tidak dapat pahalanya. Kita hanya dapat lapar dan hausnya saja. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian kiat puasa yang selanjutnya agar puasa kita berhasil adalah yang ketiga, jauhi hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Ini yang saya tadi sebutkan. Ini ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan dusta serta kebodohan, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi Allah itu tidak butuh puasa kita. Kalau kita melakukan perkataan dusta dan amalan-amalan dusta. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka berkata dusta. Bisa berbohong, bisa mengadu domba, bisa bersumpah palsu. Loh beneran demi Allah saya tadi puasa, padahal dia nggak puasa. Loh beneran saya beneran demi Allah saya sholat, tapi dia tidak sholat. Berkata bersumpah palsu atau berkata kotor, yang biasa kebun binatang keluar dari mulut. Nah, yang ketawa ini biasanya melakukan ini biasanya kayaknya. Hati-hati. Itu bisa mengurangi dan menghilangkan pahala ibadah
puasa kita. Termasuk juga mengumpat, mencela, memaki temannya, atau bermusuhan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut kita harus hindari selama bulan Ramadan agar ibadah puasa kita berhasil. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan agar ibadah kita bisa berhasil, ibadah puasa kita, maka yang keempat adalah harus memaksimalkan ibadah. Bulan Ramadan ini adalah istilahnya kalau dulu dijual supermarket atau swalayan itu ada diskon atau sale ya, obral. Nah, itu bukan obral harga, tapi di sini Allah memberikan melipat gandakan pahala yang lain. Ibadah sholat sunnah maka dicatat oleh Allah sebagai ibadah wajib dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini jangan sia-siakan ibadah sekecil apapun. Sholat sunnah yang biasa kita tidak lakukan, sholat sunnah rawatib, sholat taraweh dan lain sebagainya, maka harus dilakukan. Ya. Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, taraweh, waktunya imam takbir, ikut takbir. Jangan waktunya imam takbir, kalian cuma duduk, nunggu waktu waladhdallin, amin. Kemudian ikut berdiri, jangan. Maksimalkan itu, agar ibadah puasa kita berhasil. Ya, kita sudah dikasih kesempatan loh, dikasih kesehatan loh. Tapi sholat sunnah saja masih aras-arasen, masih malas. Kebanyakan, bahkan ada yang ketika sholat, dia duduk di belakang, lagi main game. Nah, ini tidak memanfaatkan waktu, malah menghilangkan waktu yang baik di bulan Ramadan ini. Ada yang seperti itu? Ada. Insya Allah bukan anak-anak panti sini ya, di panti yang lain. Tapi kalau ada yang anak panti sini ketahuan saya, langsung saya marahin. Ya, itu sholat sunnah, baru sholat sunnah. Tadarus Al-Quran, coba kita periksa diri kita sendiri. Sudah sampai mana bacaan kita di bulan Ramadan ini? Apakah sudah 6 juz, 12 juz, atau S juz? Hah? Sudah sampai mana? Tadi Andika sudah 1 juz, yang lain 3 juz. Sendiri, baca sendiri. Sudah 3 juz tadarus bersama. Paling tidak hari ini harusnya sudah 6 juz untuk bisa menghatamkan Quran. Kalau 3 juz segera dikejar ketinggalan itu. Malam ini harus selesai 6 juz menginjak juz yang ke-7. Ya, dikejar. Berat. Tapi pahalanya sangat luar biasa. Kalau di hari-hari biasa mungkin 1 huruf dinilai 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan itu Allah lebih lagi untuk pahalanya. Jadi tidak 10 kali lipat, bisa berkali-kali lipat, 70 sampai 700 kali lipat pahala per hurufnya. Maka sangat rugi kalau seandainya kita tidak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 185. 83 itu tentang puasanya. Tentang membaca, tentang turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran. Jadi Allah itu di bulan Ramadan ini Allah menurunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Maka kita harus membaca Al-Quran, jangan sampai malah asyik menggunakan gadget kita untuk menyia-nyiakan waktu kita di bulan Ramadan. Ada juga amalan yang lain, berinfak, bersedekah.
Nah, ketika sudah bulan Ramadan, kita juga harus perbanyak infak dan sedekah. Ya, dengan harta kita maupun dengan senyum yang kita berikan kepada orang lain. Dan yang terakhir yang bisa kita maksimalkan adalah karena di sini bulan Ramadan ada satu malam yang sangat spesial. Malam apa? Lailatul Qadar. Maka jangan sampai kita kelewatan malam ini. 10 hari terakhir bukan waktunya bersenang-senang. 10 hari terakhir adalah waktu yang harus kita manfaatkan benar-benar agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lakukan amalan yang sebaik-baiknya. Bisa mengaji, bisa sholat taraweh. Di 10 hari terakhir, jangan tinggalkan. Zikir dan lain sebagainya. Karena apa? Zikir yang kalian lakukan pada malam itu, sholat yang kalian lakukan pada malam itu, sedekah yang kalian lakukan pada malam itu akan mendapatkan pahala lebih baik dari zikir kita selama 1000 bulan. Sedekah kita lebih baik dari 1000 bulan. Bacaan Al-Quran kita bisa lebih baik dari bacaan yang dilakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Coba bayangkan. Ada yang kuat membaca Al-Quran tanpa berhenti 83 tahun. Ada yang kuat sedekah atau kita punya harta banyak, kita sedekah setiap hari sampai 80 tahun, 83 tahun. Nah, Allah memberikan kesempatan ini. Maka maksimalkan ibadah di bulan Ramadan diantaranya yang ini. Malam Lailatul Qadar kita harus raih, kita kejar. Jangan sampai waktu akhir finishnya kita malah tidak dapat malam Lailatul Qadar. Demikian untuk yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 4 hal kiat agar puasa kita berhasil. Yang pertama, kita harus meluruskan niat terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus mempelajari benar-benar ilmu puasa, ilmu tentang puasa. Kemudian yang ketiga, harusnya jauhi perkara yang dapat menghilangkan pahala-pahala puasa kita. Dan yang terakhir, kita harus memaksimalkan ibadah kita, terutama di malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir. Semoga kita bisa mendapatinya di malam Lailatul Qadar dan kita bisa mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang langsung ini dah.